Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan dari hasil tugas mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama Dwi Putri Oktaria, NIM 2030502087, kelas 2052 BPIC. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan dengan judul psikoanalisa dan beberapa materi, yaitu yang pertama konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian, yang kedua unsur-unsur terapi, yang ketiga teknik-teknik terapi. Yang pertama, konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian. Kesadaran dan ketaksadaran. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung yang bagiannya terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketaksadaran menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan, dan bahan-bahan yang diresepsi. Freud percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis berada di luar kesadaran. Sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari. Karena hanya ketika menyadari motif-motif tersebutlah individu bisa melaksanakan pilihan. Walaupun di luar kesadaran, ketaksadaran tetap mempengaruhi tingkah laku. Proses-proses tak sadar adalah akar dari gejala dan tingkah laku neurotik. Dari perseptif ini, penyembuhan adalah upaya untuk menyingkap gejala-gejala, sebab tingkah laku dan bahan-bahan yang diresepsi yang menghalangi fungsi psikologis yang sehat. Struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu A. Ide. Kepribadian seseorang hanya terdiri dari ide ketika dilahirkan. Ide kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Ide tidak bisa mentoleransi tegangan dan bekerja untuk melepaskan tegangan itu sesegera mungkin, serta untuk mencapai keadaan homeostatik. Ide diatur oleh asas kesenangan, bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh satu kepentingan. B. Ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama ego adalah menjadi pengantar naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Ego berlaku realistis dan berpikir logis, serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan. C. Superego. Superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Kode moral bagi individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego mempresentasikan hal yang ideal, yang real, dan mendorong bukan pada kesenangan tetapi pada kesempurnaan. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls dari ide. Mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego membantu individu mengatasi kecemasan dan mencegah terlukanya ego. Mekanisme pertahanan ego tidak selalu patologis dan bisa memiliki nilai menyesuaikan jika tidak menjadi suatu gaya hidup. Berikut ini beberapa bentuk mekanisme pertahanan ego. Penyangkalan. Penyangkalan adalah pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. Individu menolak sejumlah aspek kenyataan yang membangkitkan kecemasan. B. Proyeksi. Proyeksi adalah menyelamatkan sifat-sifat tertentu yang tidak bisa diterima oleh ego kepada orang lain. Seseorang melihat pada diri orang lain hal-hal yang tidak disukai dan ia tidak bisa menerima adanya hal-hal itu pada diri sendiri. C. Fiksasi. Fiksasi adalah menjadi terpaku pada tahap-tahap perkembangan yang lebih awal, karena
mengambil langkah ke tahap selanjutnya bisa menyebabkan kecemasan. D. Regresi. Regresi adalah melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal yang tuntunan-tuntunannya tidak terlalu besar. E. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah menciptakan alasan-alasan yang baik untuk menghindari ego dari cedera atau memalsukan diri sehingga kenyataan yang mengecewakan menjadi tidak begitu menyakitkan. F. Sublimasi. Sublimasi adalah menggunakan jalan keluar yang lebih tinggi atau yang secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongan-dorongannya. Yang G. Displacement. Displacement adalah mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila objek asal atau orang yang sebenarnya tidak bisa dijangkau. H. Represi. Represi adalah melupakan isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan, mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima oleh ketidaksadaran atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. I. Formasi reaksi. Formasi reaksi adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan keinginan tak sadar. Perkembangan psikoseksual. Sumbangan yang berarti dalam model psikoanalitik adalah pelukisan tahap-tahap perkembangan psikososial dan psikoseksual individu dari lahir hingga dewasa. Tahun pertama kehidupan, fase oral. Dari lahir sampai akhir usia tahun seseorang bayi menjalani fase oral, mengisap buah dada ibu, memuaskan kebutuhan akan makanan dan akan kesenangan karena mulut dan bibir merupakan zona erogen yang peka selama fase oral. Tugas perkembangan utama fase oral adalah memperoleh rasa percaya, yaitu percaya kepada orang lain, dunia, dan diri sendiri. Yang kedua, usia 1-3 tahun, fase anal. Tugas yang harus diselesaikan pada fase ini adalah belajar mandiri, memiliki kekuatan pribadi dan otonomi, serta belajar bagaimana mengakui dan menangani perasaan-perasaan yang negatif. Selama fase anal, anak dipastikan akan mengalami perasaan-perasaan negatif seperti benci, hasrat merusak, marah, dan sebagai berikut. Usia 3-5 tahun, fase falik. Selama fase falik, aktivitas seksual menjadi lebih intens dan perhatian dipusatkan pada alat-alat kelamin, yaitu penis pada anak laki-laki dan klitoris pada anak perempuan. Pada fase falik, menstruasi meningkat frekuensinya. Anak-anak menjadi lebih ingin tahu tentang tubuhnya. Mereka berhasrat untuk mengeksplorasi tubuh sendiri dan untuk menemukan perbedaan-perbedaan di antara kedua jenis kelamin. Yang kedua, unsur-unsur terapi. Tujuan terapi psikoanalitik. Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien. Proses terapi difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman pada anak-anak, direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Fungsi dan peran terapis. Karakteristik psikoanalisis adalah terapi atau analisis membiarkan dirinya anonim, serah hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada analisis. Analisis berusaha membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan, serta secara realistis. Yang dilakukan klien sebagian besar adalah berbicara, yang dilakukan oleh analisis adalah mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan dia harus membuat penafsiran yang layak untuk mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tidak disadari. Yang ketiga, teknik-teknik terapi. Asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama terapi psikoanalitik. Analisis meminta kepada klien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran dan renungan sehari-hari, dan sebisa mungkin mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya. Dengan melaporkannya segera tanpa ada yang disembunyikan, klien terhanyut bersama segala perasaan dan pikirannya. Cara yang khas dalam
adalah klien berbaring di atas balai-balai, sementara analisis duduk di belakangnya sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasinya mengalir bebas. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan melepas emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan katarsis. Analisis transferensi. Transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Transferensi dalam proses terapeutik ketika urusan yang tidak selesai di masa lalu klien dengan orang-orang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atau sifat dari fiksasi dan deprivasi dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya sekarang. Singkatnya, efek-efek psikopatologis dari hubungan masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas konflik emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analisis. Analisis resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan mengingat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan perasaan yang direpresi itu. Resistensi bekerja dengan menghambat klien dan analisis dalam melaksanakan usaha bersama untuk memperoleh pemahaman atas dinamika-dinamika ketidaksadaran klien. Analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Selama tidur, pertahanan melemah dan perasaan yang direpresi muncul ke permukaan. Freud memandang mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketidaksadaran, karena melalui mimpi hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari diungkapkan. Mimpi memiliki dua taraf isi, yaitu isi latent dan isi manifest. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.